Huf. Dengan cepat Naya menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. Ada apa? Apa yang lucu? Menatap heran ke arah Naya. Gak ada yang lucu. Dengan muka datarnya, untuk menyembunyikan rasa malunya. Mana mungkin aku bilang sedang menghayalkannya. Bergumam dalam hati. Beruntung pelayan datang membawa pesanan mereka. Sehingga, Naya tidak perlu menjelaskan lagi. Mereka makan dalam diam. Naya makan begitu lahap, karena merasa sangat lapar. Usai makan dan membayar tagihan, Zio segera membawa Naya ke sebuah toko perhiasan untuk membeli cincin nikah. Mereka sudah berdiri di depan etalase perhiasan. Ayo pilih cincin nikah yang cocok untukmu, ucap Zio. Lalu dia pergi memilih untuk duduk di sebuah kursi yang dipersiapkan untuk para pengunjung. Pengunjung terhormat dan berkelas tentunya. Naya menatap etalase perhiasan sederet cincin nikah couple terpampang di sana. Mulai dari yang sederhana sampai yang wah. Harganya pasti sangat mahal. Tapi, dia kan orang kaya. Dia pasti mampu membayar berapapun harganya, dalam hatinya. Naya memilih sepasang cincin nikah dengan desain simpel. Sebuah cincin emas bermata berlian ukuran kecil di bagian tengahnya untuk perempuan, sedangkan untuk prianya hanya polos saja. Ini harganya berapa? Naya sedikit memelankan suaranya. Yang ini harganya 100 juta nyonya. Pelayan itu tampak menyepelekan Naya. Dilihat dari pakaiannya saja yang tak bermerek, mana mampu dia membeli cincin berlian. Bahkan sepertinya cincin emas saja dia tak akan mampu untuk membelinya. Dalam hati pelayan, mahal sekali, gumamnya. Padahal cincin ini terlihat sederhana, apalagi model yang lainnya. Gumamnya kembali yang ternyata terdengar oleh si pelayan. Jadi bagaimana Nona? Apa Nona jadi beli atau tidak? Dengan nada mengejek, saya mau cari yang lain aja, sebentar. Tersenyum malu. Judes amat nih pelayan. Gumamnya sangat pelan. Hampir 1 jam Naya hanya berdiri di depan etalase dan memilih tanpa membeli, membuat pelayan itu merasa kesal. Nona Anda sudah terlalu lama memilih, saya harus melayani pelanggan lainnya. Kalau tidak mampu beli perhiasan berlian, silahkan ke etalase perhiasan emas atau perak. Harganya jauh lebih murah itu pun kalau Anda mampu membelinya. Dengan ketus pelayan itu berbicara. Dek, betapa sakit sekali rasanya hati Naya. Aku memang tidak mampu membelinya, bahkan untuk perhiasan perak saja aku tak pernah memikirkan untuk membelinya. Untuk apa? Uangku hanya aku gunakan untuk yang lebih penting ketimbang perhiasan. Naya berkata dengan suara rendah namun penuh penekanan. Pelayan itu tampak kesal mendengar perkataan Naya. Jangan suka menghina pelanggan, Nona. Pembeli itu adalah raja yang harus kamu hormati. Tiba-tiba saja suara bariton seorang pria terdengar jelas dan tegas. Naya menoleh, ternyata suara itu milik Zio, dia tampak sudah berdiri di belakangnya. Biar aku yang pilih, tegas Zio. Zio memilih satu pasang cincin berlian untuk cincin nikah mereka. Cobalah ukurannya. Menarik tangan kiri Naya dan memasangkannya di jari manis Naya. Ternyata ukuran cincin itu pas untuk Naya. Kemudian mencoba cincin untuknya. Setelah dipastikan pas dengan segera Zio meminta pelayan tadi untuk membungkusnya. Pelayan itu tampak malu, dia menundukkan pandangannya. Zio adalah pelanggan tetap toko perhiasan ini, dia sering memesan perhiasan mahal untuk Alena dan juga ibunya. Naya melongo ketika mengetahui harga cincin nikahnya seharga 300 juta. Apa tidak salah? Semahal itu. Poya-poya, bukannya senang, justru Naya merasa tidak suka. Kenapa? Tanya Zio. Uang sebanyak itu bagiku sangat sayang digunakan untuk hal yang kurang penting, lebih baik untuk keperluan lainnya yang lebih penting. Jawab Naya yang merasa tak enak hati akan memakai cincin nikah dengan harga fantastis itu. Hei, aku ini bukan orang sembarangan.
Kamu harus menjaga kehormatanku di depan orang lain. Jangan seperti tadi, kamu sama saja merendahkanku. Zio berkata dengan datar dan ekspresi yang sedikit kesal. Maaf, Naya tidak tahu harus berkata apa selain maaf. Ya sudahlah, sekarang kita ke butik. Zio segera naik ke mobilnya setelah sampai di area parkir. Naya mengikuti dari belakang, kemudian masuk ke dalam mobil. Pak Agus, ke butik, ucap Zio. Baik tuan, jawab Pak Agus. Dia sudah tahu butik langganan keluarga Zio. Di dalam mobil, Naya dan Zio tak berbicara apapun. Mereka sibuk dengan pemikiran mereka sendiri. Naya yang merasa canggung memilih untuk memainkan ponselnya, dia membaca novel online favoritnya. Begitu pula dengan Zio, dia membuka aplikasi chat dan menelpon Alena istrinya. Tutut, tutut. Setelah 2 kali menghubunginya, Alena baru menjawab teleponnya. Halo sayang, terdengar suara Alena yang lembut mendayu. Kamu lagi ngapain sayang? Zio tersenyum senang mendengar suara Alena. Aku baru saja selesai pemotretan, jawabnya. Pemotretan? Bukannya sudah selesai? Kamu bilang hari ini kamu pulang. Terdengar nada kecewa dari suara Zio. Maaf, ada pemotretan tambahan dan dadakan untuk 3 hari ke depan. Kamu baik-baik di sana ya dan jangan sampai jatuh cinta sama perempuan itu. Suara Alena terdengar tegas. Mana mungkin aku akan jatuh cinta padanya, kamu satu-satunya yang ada di hatiku. Zio berkata dengan sangat yakin, ekor matanya melirik ke arah Naya yang terlihat fokus pada ponselnya. Sebenarnya Naya mendengar semua perkataan Zio, namun dia tidak ambil pusing. Toh aku tidak mencintai Zio pikirnya. Setelah berbicara cukup lama di telepon, Zio mengakhiri percakapannya. Karena mereka sudah sampai di butik. Sudah dulu ya sayang, sampai ketemu. Iya, aku sangat merindukanmu. Tut, sambungan telepon pun Zio tutup. Ayo turun sudah sampai, ajak Zio. Dengan cepat Naya turun mengekori Zio. Kini mereka sudah berada di dalam butik. Selamat siang Tuan Zio, ada yang perlu kamu bantu? Sapa seorang wanita matang berwajah cantik yang merupakan pemilik butik. Saya ingin mencari kebaya nikah untuk dia. Menunjuk dengan telapak tangannya. Oh, dengan nona siapa ini? Sapanya ramah. Saya Naya, jawab Naya, mengulurkan tangannya dengan sopan. Saya Santi, pemilik butik ini. Menerima jabatan tangan Naya dengan ramahnya. Mana calon suaminya? Santi celingukan mencari sosok pria yang akan menjadi suami Naya. Saya, Zio berkata dengan datarnya. Apa? Anda? Apa saya tidak salah dengar? Terkejut, karena setahunya Zio adalah suami dari Alena. Begitulah. Sebaiknya kamu cepat tunjukkan kebaya yang kamu punya yang cocok untuknya. Pernikahan kami besok. Zio menatap Santi dengan tatapan yang tajam menyuruhnya berhenti bertanya. Baiklah, ayo Nona ikut saya. Tersenyum ke arah Zio, lalu ke arah Naya. Naya mengikuti Santi ke ruangan di mana banyak baju kebaya modern berjajar rapi. Santi menunjukkan sebuah kebaya dengan model simpel namun elegan yang dihiasi mutiara dan manik-manik berkualitas. Naya membawanya ke ruang ganti, baju itu begitu pas dengan lekukan tubuh Naya. Bagian dadanya yang agak rendah dan pas membuat benda padat itu menonjol sempurna. Naya tampak seksi dan mempesona dengan kebaya itu. Bagaimana? Naya berdiri di depan Zio. Zio menatap Naya kagum, sampai ia menelan selaivanya dengan susah payah. Lekukan tubuh Naya membuatnya bergairah. Ya sudah yang itu saja udah pas untuk kamu. Dengan cepat memalingkan wajahnya ke arah lain dan pura-pura menelepon. Zio tidak sanggup lagi menatap Naya yang terlihat sangat menggoda. Oke, Naya tak banyak bicara dan tak berharap akan dipuji oleh Zio. Karena dia hanyalah seorang wanita yang dinikahi bukan atas dasar cinta, melainkan kontrak pernikahan. Usai dari butik,
Zio mengantarkan Naya pulang ke rumahnya. Terima kasih Tuan. Naya mengangguk hormat setelah sampai di halaman rumahnya. Zio tak menjawab, dia hanya mengangguk saja, kemudian pergi meninggalkan Naya. Saat Naya akan masuk ke rumah, tampak Naila keluar dari dalam rumah. Abis dari mana? Naila terlihat iri. Membeli cincin nikah dan kebaya untuk akad besok. Naya melengos masuk ke dalam kamarnya. Sombong kamu, mentang-mentang mau nikah sama orang kaya. Dengan nada ketus, mengikuti Naya ke kamarnya. Salah sendiri kenapa kakak menolaknya. Dia itu sangat baik kak. Sengaja memanasi kakaknya. Cincin nikahku saja harganya 300 juta, dan kebayaku harganya 11 juta. Wah, dia itu holang kaya. Sengaja dengan nada mengejek untuk memanasi kakaknya. Dia kesal karena penolakan kakaknya membuat dia harus menikah muda. Apa? Semahal itu? Naila pergi keluar dari kamar Naya dengan kesal. Naya tertawa sendiri dengan tingkah kakaknya itu. Dia tahu benar seperti apa kakaknya. Dia matre dan ingin selalu morotin uang pacarnya yang suami orang itu. Naya merasa lelah, dia segera tidur sambil memeluk guling. Zio sampai di rumahnya. Udah belanja cincin sama kebayanya. Mamanya langsung mencecar Zio yang baru sampai di ambang pintu. Mah, biarkan dulu Zio istirahat. Mungkin dia capek, ujar sang papa. Mama kan cuma penasaran, Pah. Raut kurang senang tampak dari wajah mamanya. Zio tersenyum lalu menjawab pertanyaan mamanya, setelah dia duduk di samping mamanya itu. Udah mam, mama tenang aja. Syukurlah. Tapi apa tidak masalah kalian hanya nikah siri tanpa adanya pesta? Naya kan perawan dan dia masih muda. Mama merasa khawatir. Dia udah setuju mam. Mama dan papa gak usah khawatir. Menenangkan mamanya. Zio ke kamar dulu ingin mandi. Ujar Zio, dia langsung pergi meninggalkan mama dan papanya. Dia segera masuk ke kamar dan membersihkan diri. Sementara itu mama dan papanya mengobrol. Membahas tentang pernikahan kedua Zio, anaknya. Semoga istrinya yang sekarang bisa memberikan kita cucu Pah. Mama Zio sangat berharap pada Naya. Semoga saja, sahut papa Zio, dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Rumah sakit. Naya pergi ke rumah sakit sekitar jam 7 malam. Dia menemui ibunya dan melihat kondisi ayahnya. Ayahnya sudah selesai dioperasi, keadaannya lebih baik. Namun, untuk menghadiri pernikahan dan menjadi wali nikah, ayahnya belum sanggup. Tubuhnya masih lemah, bahkan untuk bicara saja masih agak kesulitan. Sehingga untuk wali nikah besok akan diwakilkan kepada pamannya. Ayah cepat sembuh ya. Doakan Naya bahagia dengan pernikahan ini. Ayah tidak perlu banyak pikiran, yang perlu ayah pikirkan hanya satu yaitu, ingin sembuh. Naya berbisik di telinga ayahnya. Ayahnya menatap Naya dengan sendu. Maafkan ayah. Air matanya menetes, dia sangat menyesal dengan pernikahan Naya. Naya harus berkorban untuk biaya berobat dan keperluan keluarganya. Ayah Naya memang tak membuka matanya saat itu, namun dia mendengar jelas percakapan istri dan anaknya mengenai rencana pernikahannya dengan Zio. Apa yang ayah katakan? Sudah ku bilang ayah cukup, ingin sembuh, saja tidak usah memikirkan hal lainnya. Naya menggenggam tangan ayahnya. Naya tinggal di rumah sakit sampai jam 9 malam, setelah itu dia pulang. Karena esoknya dia harus bersiap untuk menikah. Naya dan keluarga tidak menyiapkan apapun. Zio sudah menghandle semuanya.